Oke, buat rekan-rekan audiens, kita akan mencoba ngobrol-ngobrol sedikit dengan speaker mendatang di topik kita, Gen Z Challenges. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Safar. Pak Safar, apa kabar? Selamat datang Pak Safar. Terima kasih, kabar baik, alhamdulillah. Uh, Ya, terima kasih diundang juga untuk ikut 5G Challenges ini. Mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi untuk rekan-rekan kita yang harus menjalaninya. Gitu. Oke, untuk di awal, untuk kita tahu lebih uh, banyak tentang Pak Safar bisa dijelasin dulu nggak sedikit tentang mungkin ya sejarah hidup lah, kurang lebih sedikit. Silakan Pak. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Intinya mungkin yang saat yang mulai berkesan dalam hidup saya tuh mulai dari SMA, karena kebetulan SMA-nya adalah anak-anak laki semua dipanggil leluhur. Dan mungkin yang menarik di situ kenapa saya menggarisbawahi di SMA itu adalah kita belajar mengenai value. Jadi perpindahan waktu kita masih anak-anak menuju awal dewasa itu, alhamdulillah saya dibekali dengan banyak values dari guru-guru kita, bruder kita, dan juga pergaulan antar teman-teman kita. Nah, kemudian setelah itu saya juga bersyukur bisa ikut sekolah di Bandung di ITB, ambil jurusan akhirnya teknik lingkungan, walaupun itu bukan pilihan pertama, dan berhasil tamat di sana. Mungkin kalau urusan sekolah saya kurang begitu berhasil karena SMA saya selesaikan dalam 4 tahun dan kuliah dalam 8 tahun. It's not a very good record. Nah, setelah itu masuk di dunia kerja. Dunia kerja ternyata yang menarik adalah semua atribut kita akan diperiksa, dan bukan anak siapa atau dari mana, tapi adalah siapa kita. Nah, disitulah saya mulai dinilai kalau teman-teman saya berhasil masuk di all company dengan gaji yang cukup menarik, saya mungkin gajinya cuma sepertiga dari teman-teman saya. Tapi saya harus diterima itu karena itu adalah nilai yang diberikan oleh masyarakat kepada saya. Nah, bergerak di situ, alhamdulillah juga step by step, akhirnya bisa pensiun sebagai presiden direktur di PT Sukovindo BUMN waktu itu ya. Nah, kalau yang menarik adalah selama berjalannya waktu itu banyak sekali kita diuji untuk dilihat seperti apa konsistensi kita, seperti apa value kita. Kalau itu bisa kita tampilkan dengan baik, ternyata lingkungan kita juga bisa mengapresiasi atau menghargai itu. Nah, sekarang mungkin saya lebih banyak kegiatannya sebagai komisaris di Samudra Indonesia Tangguh. Dan kembali lagi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana saya bisa berkontribusi dari segi values dan hal-hal yang sebetulnya memang harus kita perhatikan di dalam bisnis itu, gitu loh. Mengenai menjalankan bisnisnya tentunya para eksekutif akan lebih pintar. Tetapi sebagai komisaris barangkali kita harus melihat dari sisi-sisi lain, apakah bisnis ini akan dijalankan dengan values yang baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, itu menarik tadi Pak Safar, sekolah di SMA 4 tahun Pak ya. Tapi ternyata 4 tahun itu buat rekan-rekan di luar sana berarti bahwa apapun yang terjadi pada saat kita sekolah ternyata juga tidak menjadi satu kendala untuk berhasil di satu karir dan terbukti bisa sukses. Tertarik dengan apa yang diceritakan Pak. Sekarang dalam kondisi yang ada sekarang, apa yang sebenarnya bisa dibagi buat rekan-rekan muda di sana? Dilihat dari kondisi yang sekarang nih ya, gitu. Kira-kira apa Pak? Generasi muda lah. Ya. Silakan Pak.
Challenges-nya sekarang mungkin berbeda dengan dulu. Tapi yang mungkin saya garis bawahi tadi betul dikatakan oleh Pak Monju bahwa saya secara akademis memang tidak begitu, tidak terlalu spektakuler lah itu. Yang menarik justru pada saat saya masuk dunia kerja, ternyata kita di riset di situ. Artinya kalau di riset artinya dikembalikan ke titik yang memang seharusnya kita ada di mana. Mungkin kita punya latar belakang misalnya orang tua yang dikenal ataupun yang punya berada atau apa. Tetapi begitu masuk di dunia kerja yang saya alami adalah kita dinilai betul-betul apa output kita. Nah, di situ kita harus betul-betul sadar bahwa kita nggak bisa lagi istilahnya gandol kiri, gandol kanan. Yang selama itu waktu kita masih kuliah, waktu masih sekolah itu masih bisa dilakukan. Nah, inilah mungkin kalau buat saya moment of truth-nya adalah di situ. Waktu saya masuk minta gaji 350.000 waktu itu ya. Ternyata cuma dikasih 175. Pilihannya cuma 2. Mau diterima atau enggak? Gitu. Ya enggak? Ya ternyata berapa tuh, Pak? Tahun 84. Saya punya pacar gajinya udah 500.000. Jadi saya harus menerima gaji sepertiga dari pacar saya. Nah, jadi ya, tapi itu harus saya terima. Itu adalah harga masyarakat terhadap saya. Gitu. Nah, disitulah saya harus kasih lihat. Oh, ternyata mungkin saya bisa memberikan value lebih besar. Oke, kemudian pelan-pelan meningkat. Gitu. You have to prove yourself gitu loh. Barangkali itu yang harus kita lihat. Dan nggak ada lagi kita bisa bilang, oh dulu sebetulnya saya punya ya lah koneksi A, B, C. Nah itu sih itu you get nowhere lah. Mungkin itu aja dari saya. Oke. Terima kasih Pak Safar. Jadi buat rekan-rekan kita tadi bisa mendengar tentang bagaimana pentingnya suatu value yang kita tanamkan dari awal untuk menapak karir untuk menjadi sukses. Demikian rekan-rekan obrolan singkat kita dengan Pak Safar. Nanti kita ketemu di webinar tanggal 24 Juli dengan judul 5G Generation Z Challenges. Salam dari PB Bye. Terima kasih Pak Safar. Terima kasih Pak. Sukses.